Ada. Banat. Banat ada yang baca? Lanjutkan kemarin. Bawa online. 57. Kita jangan penting. Orang yang mana-mana juga. Itu nama Semua dibaca. Agak begini. sampai sih sedikit. Kamu bodohnya udah. Iya mas. Yang Banat siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim, kemudian masuk ke dibaca nazamnya, kemudian masuk ke syarah pada syarah. والنظر محتاج للتأمل مع السلوك والضروري الجلي وهذه إلى تصور المسير يدعى بقول شارك فلتفهم كما لتمثيل بتوصل بحجة يعرف عند العقلاء. قال الشارح أقول لفظ أنواع يخرج العلم القديم فإنه لا تنوع فيه فإتيانه للحادث بعد ذلك تأكيد وإيضاح للمبتدئ والعلم معرفة المعلوم. Nah, kemarin kita menjelaskan bahwa yang dimaksudkan ilmu dalam pembahasan kita, dalam pembahasan mantik adalah al-ilmu al-hadith. Al-ilmu al-hadith adalah ilmu al-makhluk, bukan ilmunya Allah. Nah, ilmunya Allah itu tidak ada bedanya antara tidak disifati dengan tasawur maupun tasdiq. Tidak disifati tasawur maupun tasdiq. Kemudian tidak ada bedanya antara yang kecil dengan yang besar, antara kulliyat dengan juz'iyat, antara yang ada dalam kegelapan malam dengan yang terang benderang. Tidak ada bedanya. Satu, pengetahuan Allah satu. Sehingga dikatakan la tanawwu'a fi. Sedangkan dikatakan ketika judulnya dikatakan anwa'u al-ilmi, dari situ maka sudah diketahui bahwa yang dimaksudkan berarti ilmu selain ilmunya Allah. Karena ilmunya Allah la tanawwu'a fi. Maka cukup dengan anwa'ul ilmi, maksudnya adalah al-ilmu al-hadith. Terus kenapa disebutkan al-hadithnya? Disebutkan untuk takkid dan untuk idah. Idah lil mubtadi'in, takkid li ghairil mubtadi'in. Untuk memperjelas bagi mubtadi'in agar lebih paham, dan takkid bagi yang bukan mubtadi'in. Nah, lanjut. والعلم معرفة المعلوم ثم إنه ينقسم إلى تصور وإلى تصديق وكل منهما إلى ضروري وإلى نظري فالأقسام أربعة فإن كان إدراك معنى مفرد. Nah, kemarin kita telah menjelaskan apa yang dimaksudkan dalam mantik dengan lafadz al-ilmu. Yang dimaksudkan adalah mutlaqul idrak. Nah, asyamil lil yaqin wat taqlid wal jahl al murakkab wal dhann wasyak wal wahm wat tasawwur tasawwur mufrad. Idrak mufrad itu semuanya termasuk mutlaqul idrak. Itu yang dimaksudkan dalam ilmu mantik. Kemudian kita ya Jalan, saya tulis. ada dari di mana? Murojaah dengan? Ya. Ada soal. Aduh, bisa hadir pula.
Kemudian kita juga telah menjelaskan inqisam al-ilm ila at-tasawwur wa at-tasdiq. Kita telah menjelaskan wajha at-taqsim atau wajha inhisar al-ilm fi at-tasawwur wa at-tasdiq. Wa idza kana al-idraku idrakan laysa ma'ahu hukmun fadzalika tasawwurun wa in kana ma'ahu hukmun fadzalika tasdiqun. Wa qad bayyana aydan anna kullan minhuma yanqasimu ila ad-daruri wan-nadhari. Ad-daruri wa qad bayyana annahu mahtaja ma la yahtaju ila at-ta'ammul. Wa at-ta'ammul al-murad huna huwa an-nadhar wa huwa al-fikr. Tilka al-awqat ats-tsalatsa mutaradifah fi mabahisina huna. Fanqisamu al-ilm indana arba'ah. Tasawwur daruri wa tasawwur nadhari wa tasdiq daruri wa tasdiq nadhari. Wa qad bayyana dzalik. Lanjut. فإن كان إدراك معنى مفرد فهو تصور كإدراك معنى زيد وإن كان إدراك معنى وقوع نسبة فهو تصديق كإدراك وقوع القيام في قولنا زيد قائم وهذا معنى قوله إدراك مفرد البيت فزيد قائم اشتمل على تصورات أربعة أولا Nah, kalau idrak maknan mufrad, kalau idrak maknan mufradin, maka dinamakan dengan tasawur. Apa maksud dari maknan mufrad? Maksudnya adalah tidak ada hukum. Itu maksud dari maknan yang mufrad. Makna yang mufrad maksudnya adalah makna yang tidak ada penghukuman di sana. أولا تصور الموضوع وهو زيد ثانيا وتصور المحمول وهو قائم ثالثا وتصور النسبة الحكمية بينهما وهو تعلق المحمول بالموضوع رابعا وتصور وقوعها فتصور الرابع يسمى تصديقا والثلاثة قبله شروط له وهذا مذهب الحكماء ومذهب الإمام أن التصديق والتصورات الأربعة فيكون التصديق منصوبا على مذهب الحكماء ومركبا على مذهب الإمام والمصنف ماش على مذهب الحكماء بتقدير مضاف في كلامه بين ترك ونسبة وهو وقوع ثم إنك إذا أردت Nah, kemudian kita kemarin telah menjelaskan bahwa tasdik itu membutuhkan 4 hal, yaitu tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah bainal maudhu' wa mahmul, kemudian tasawur wuqu'i tilkan nisbah. Hukama atau al-falasifah mengatakan bahwa tasdik itu adalah tasawur yang keempat saja. Tasawur yang keempat saja. Sedangkan sisanya yang 3 pertama dia adalah syartun. Adalah syartun. Kalau syartun berarti di luar dari mahiyah, di luar dari hakikat sesuatu. Karena namanya saya syart. Syart itu adalah sesuatu yang harus ada untuk adanya sesuatu, tapi sesuatu yang harus ada tersebut itu tidak termasuk dalam bagian sesuatu yang dia menjadikan sesuatu lain menjadi ada. Beda dengan roken. Kalau roken dia termasuk dari bagian sesuatu, termasuk bagian dari mahiyah, termasuk bagian dari hakikat. Nah, sedangkan Imam Ar-Razi, itu madzhabul imam maksudnya adalah Imam Ar-Razi, ketika dikatakan di dalam usul fikih dan di dalam ilmu kalam inda al-usuliyin wa inda al-mutakallimin, ketika dikatakan al-imam maksudnya adalah al-Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Ketika dalam fikih Syafi'iyah khususnya yang dimaksud adalah Syekh siapa? Adalah Imamul Haramain Al-Juwaini. Imamul Haramain Al-Juwaini. Jadi dalam usul fikih Syafi'i ketika dikatakan al-imam maksudnya adalah Imam Ar-Razi. Dalam fikih Syafi'i dikatakan imam maksudnya adalah Imamul Haramain. Padahal imam madhab Syafi'iyah dalam usul fikih dikatakan madhab Syafi'iyah, tapi ketika dikatakan imam bukan Imam Syafi'i.
Sebagaimana dalam fikih Syafi'iyah ngikutnya adalah Imam Syafi'i. Tapi ketika dikatakan al-imam maksudnya adalah Imamul Haramain. Nah, wa dzalika min barakati du'ai al-Imam Asy-Syafi'i hina qala wadidtu law anna an-nasa ta'allamu min hadzal 'ilmi duna an yunsaba ilayya minhu syai'. Berkat dari doa beliau mengatakan wadidtu law anna an-nas, saya berharap bagaimana umat manusia ini mendapatkan manfaat dari ilmu yang saya buat. Wadidtu law anna an-nas ta'allamu min hadzal 'ilmi. Ta'allamu hadzal ilma duna an yunsaba ilayya minhu syai', tanpa menisbatkan kepada saya apapun. Makanya manfaatnya ketika diitlaqkan al-imam dalam usul fikih maksudnya adalah Imam Razi. Ketika dalam fikih maksudnya adalah Imam Haramain. Nah, dan itu syai'un gharib fi huna ya. Kok bisa imamnya sendiri tidak dikatakan al-imam ketika disebut al-imam, baik dalam usul fikih maupun dalam fikih. Nah, dan itu bukan pembahasan kita di sini. Lanjut. Dan itu sudah kita jelaskan bahwa ada khilaf di antara para ulama tentang mana saja yang merupakan bagian dari tasdiq. Hukama, dan itu dipilih oleh madhab musannif di sini, mengatakan bahwa tasdiq itu adalah bagian yang keempat saja. Tasawur yang keempat, tasawur wuqu'in nisbah, adanya id'an, bahwa sesuatu itu terjadi, bahwa sesuatu yang ada dalam benak kita itu terjadi, bahwa sesuatu yang kita nisbahkan dalam benak kita itu terjadi, fil waqi' itu memang kebenarannya seperti itu yang keempat itu baru dinamakan dengan tasdiq. Tasawur yang itu bisa dinamakan dengan tasdiq. Sedangkan madhabnya al-mutakallimin, madhabnya Imam Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa tasdiq itu adalah empat-empatnya itu adalah tasdiq. Begitu kan? Madhab hukama basit. Tapi keduanya sama-sama mengatakan bahwa tasdik itu harus ada keempat-empatnya. Tasdik itu harus ada, bagian empat itu semuanya harus ada. Perbedaannya adalah madhabnya hukama mengatakan 3, sisanya adalah syart, sedangkan madhabnya Imam Ar-Razi mengatakan 3, sisanya adalah syatr. Satunya mengatakan syart, satunya mengatakan syatr. Syatr yakni ajza, juz'un. Syatr sama Syatr dan syart. Syatr dan syart. Kalau syarat berarti di luar, kalau syatr berarti termasuk bagian. Tidak ada asal khilaf dari pendapat ini, dua mazhab ini, dan kalaupun ada bukan pembahasan kita, bukan pembahasan untuk mubtadi'in. Intinya adalah bahwa kedua belah pihak sama-sama mengatakan bahwa tasdik itu harus ada 4 poin itu. Pertama tasawur maudhu', kedua tasawur mahmul, ketiga tasawur nisbah bainahuma, mentasawurkan rasa gurih dengan rasa, namanya apa ini? Martabak. Ini namanya apa? Martabak telur. Iya. Martabak telur. Mentasawurkan martabak telur dengan rasa manis, mentasawurkan dalam benak kita, itu namanya nisbah. Tasawur nisbah antara martabak telur dengan rasa gurih. Kalian mentasawurkan nggak? enggak. pengen banget mentasawurkan. Nah, ketika kalian mentasawurkan, misalnya mentasawurkan nisbah gurih dengan martabak telur ini, dan kalian belum menjazm iya atau tidak, gurih atau tidak, maka saat itu kalian baru mentasawurkan nisbah. Belum mentasawurkan wuqu'itil kan nisbah. Kalau kalian sudah merasakan oh beneran gurih, berarti itu namanya tasawur wuqu'itil kan nisbah. Itu namanya id'an. Tasawur wuqu'. Itu yang keempat ini adalah tasdiq indal hukama. Tapi tetap hukama mengatakan bahwa tasdik itu bukan hanya yang keempat ini saja, maksudnya bukan hanya 4 kemudian tanpa mentasawurkan maudhu', mahmul sama nisbah, bukan. Tapi itu semuanya itu harus ada sebelum kemudian mentasdik, sebelum kemudian mentasawurkan yang keempat.
Fahimin? Itu adalah tasdiq. Ada yang ditanyakan? Di sini kan cara ketiganya watasawwur wa nisbati al-hukmiyah. Maksud tasawwur nisbah hukmiyah. Itu tadi nisbah hukmiyah. Nisbah hukmiyah, tapi kita belum menghukumi, baru nisbahnya saja. Hukum dari antara Kalau sudah yang keempat itu kan menghukumi. Nahnu nusbit atau nanfi. Adanya penghukuman, adanya isbatu syai'in li syai'in atau adanya nafyun li syai'in an akhar. Itu baru nisbah, itu baru penghukuman. Dan kita belum ada penghukuman. Di nomor 3 belum ada. Baru ada nisbah penghukuman tersebut. Belum ada penghukumannya. Itu nisbah hukmiyah. Bisa nisbah gimana? Maksudnya nisbah gimana? Nisbah itu rabat, hubungan. Kita mentasawurkan tadi mentasawurkan bagaimana apa tadi? Martabak telur rasanya gurih. Rasanya gurih. Nah, tasawur, kalau kalian mentasawurkan martabak telur, sudah mentasawurkan. Itu namanya tasawur maudhu'. Mentasawurkan gurih, itu namanya mentasawurkan mahmul. Mentasawurkan bahwa martabak telur ini gurih, itu namanya tasawur nisbah. Tapi saya belum meyakini, saya belum zon ataupun yakin bahwa ini itu memang rasanya gurih. Artinya saya baru mentasawurkan nisbah hukmiyah antara martabak telur ini dengan mahmulnya, yaitu apa? Yaitu gurih. Nah, itu nisbah, rabat, hubungan antara keduanya. Tapi kalau saya ngomong ini gurih apa enggak ya? Itu berarti masih tasawwur nisbah. Itu masih tasawur nisbah. Ini gurih atau enggak ya? Berarti kan masih masuk syak ke bawah. Nah, termasuk soal itu termasuk itu tasawur. Itu tasawur nisbah. Misalnya saya bertanya, siapa yang ada di luar? Siapa yang ada di luar? Saya menisbatkan siapa kepada di luar. Ini sandal punya siapa? Saya menisbatkan siapa dengan sandal. Ini sandal punya si fulan atau punya si fulan. Itu saya menisbatkan sandal kepada si fulan atau si fulan. Saat itu saya baru mentasawurkan nisbah baina al-maudhu' sama mahmul. Saya belum mengatakan bahwa ini punya si fulan atau yang datang adalah si fulan. Belum. Tapi saya saat itu juga tidak dikatakan bahwa saya hanya mentasawurkan maudhu', hanya mentasawurkan mahmul. Tidak. Saya mentasawurkan maudhu', mentasawurkan mahmul, mentasawurkan nisbah bainahuma, rabat bainahuma, tapi saya belum mengid'an, belum mentaslim wuqu' nisbah tilka nisbah fil waqt'. Kalau soal tadi itu tasawwur mahmul dan maudhu' ini misalnya ini adalah penghapus ini penghapus atau jajan coklat namanya apa ya? Jajan yang hijau ini. Cangkibar. Namanya cangkibar. Pak hijau. Cangkibar. Silver pin aja deh. KitKat. Ini kelihatan dari kejauhan itu, silver pin gitu ya. Misalnya kelihatan dari kejauhan adalah silver pin. Atau ini aja, karena lebih gampang. Ini itu imma teh hijau atau asob. Gak tahu kan? Coba. Ini imma teh hijau atau asob. Katanya kopi. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, ini teh hijau atau asob? Teh hijau bukan ya? Teh hijau bukan ya? Teh hijau bukan ya? Itu berarti teh hijau atau bukan? Ini adalah teh hijau atau bukan? Ini adalah teh hijau atau bukan? Berarti ini adalah maudhu'. Teh hijau adalah mahmul. Itu dikatakan maudhu' dan mahmul sebetulnya ketika sudah menjadi qadhiyah. Tapi ini itlaqnya adalah itlaq majaz untuk menggampangkan, untuk memudahkan. Karena bahasanya juga nisbah baina al-maudhu' sama mahmul. Walaupun sebetulnya kita katakan maudhu' sama mahmul ketika dalam sebuah qadhiyah, ketika dalam tasdiq dikatakan maudhu' sama mahmul. Nah, tadi ini teh hijau atau bukan? Berarti ini merupakan maudhu'nya, teh hijaunya merupakan mahmul. Saya mentasawurkan adanya nisbah ini adalah teh hijau, tapi nggak yakin. Tapi belum zon atau belum sampai ke martabah yakin, maka baru derajat syak. Ketika derajat syak atau derajat waham, maka baru sampai ke tasawur nisbah.
Apa? Mubadil itu masuk tasdik. Bukan termasuk tasdik. Bukan. Nah, mulai syak ke bawah berarti syak sama waham itu tidak termasuk tasdik, termasuk tasawuf. Jadi kalau tasawur maudhu aja itu nggak bisa ya? Tasawur maudhu maksudnya tasawur maudhu saja. Maksudnya kita pengen tasawur maudhu aja gitu ya. Tadi kan contohnya tasawur nisbah. Bisa tasawur Iya, aja. itu tadi dikatakan bahwa tasawur maudhu saja sebetulnya tidak bisa dikatakan tasawur maudhu saja. Dikatakan maudhu ketika sudah dalam qadiyah. Ini namanya maudhu, ini namanya mahmul. Kalau belum dalam qadiyah berarti kita namanya tasawur mufrad. Berarti kita mentasawurkan saja. Kita mentasawurkan HP. Ya udah. HP itu maudhu atau bukan? Kalau dia tidak ada nisbahnya maka kita tidak akan mengatakan bahwa ini HP ini maudhu atau mahmul. Kecuali dalam bahasa Arabnya mahmul gitu ya. Ini spidol ini tidak bisa kita katakan ketika mentasawurkan spidol, tidak bisa kita katakan spidol ini maudhu atau mahmul, tidak bisa. Sampai kita mentasawurkan nisbah atau kita ingin sampai kepada tasdik bahwa spidol ini warnanya putih. Berarti saat itu spidol sah kita katakan bahwa dia maudhu. Kita mentasawurkan spidol berarti kita mentasawurkan maudhu. Kita mentasawurkan warna putih berarti kita mentasawurkan mahmulnya. Tapi spidol saja tanpa kita tasawurkan nisbah yang kemudian kita akan mentasdiknya, maka saat itu tidak bisa kita katakan sebagai maudhu. Kita hanya mengatakan tasawur spidol sudah. Tasawur mufrad. Namanya tasawur mufrad. Jadi setelah nisbah gitu. Ya, setelah dinisbah itu baru bisa dikatakan maudhu sama mahmul. Nah, ditanyakan lagi. Lanjutkan. ثم إنك إذا أردت أن تكتب التصور والتصريح أو تذكرهما أو تتعلمهما أو تعلمهما. Ahsanti. Padahal di sana ada harakat jazm enggak? Tapi bacanya tata'allama. Sah. فالمراد بالوضع ما يشمل ذلك. Jadi kalau sudah tahu kaidah nahwu akan mengatakan ini harokatnya ditulis dicetakkan ini salah. Sebagaimana orang yang belajar mantik, kamu berpikirnya salah. Nah, karena tahu kaidahnya, tahu yang seharusnya bagaimana. Nah, tadi ada yang ketinggalan. Tasawur mufrad di baliknya halaman sebelumnya. Tasawur maknan mufrad. Tasawur idrak maknan mufrad. Kemudian halaman berikutnya dikatakan idrak makna wuku'. Syekh Husam dan sudah ditahqiq di beberapa cetakan